Nama datang di channel gue guys, channel Rizky Ramadansyah. Di kesempatan kali ini kita nggak ada main game, nggak ada gameplay, kontennya berbeda. Jadi kita itu akan coba membahas nih tentang PlayStation 5 yang lagi rilis tuh. Tapi bukan rilis konsolnya, tapi ini cuma rilis trailernya doang, trailer fisiknya doang dari PS5 ini di YouTube. Nah tapi walaupun baru trailernya doang, tapi di YouTube tuh udah sempat sampai trending berapa gitu. Karena emang banyak banget gamers yang nungguin PS5 ini nih perilisannya. Nah, kita coba aja langsung tonton trailernya dulu ya. Nah, ini di channel resminya si PlayStation 5 ya. Kita langsung tonton aja. By the way, gue udah 2 kali sih nonton trailer ini. Gue ulang-ulang, gue penasaran banget. Kayaknya sih keren banget. Kita lihat aja ntar ya. Keren sih ini video sih buat openingnya. Ini keren sih, parah. Gue suka banget warnanya. Logo PlayStation jelas. Menurutku sih beda banget sih sama yang keluaran sebelumnya itu PS4, PS3 jauh sih ini. PlayStation 5 keren, warnanya keren parah. Ada LED gitu ya, di PC gitu ya. Keren parah. Ini equipment-nya. Ini keren parah sih, keren. Ini buat trailer pantas saya sih jadi trending sih. Seru banget lihatnya, parah. Kita coba sedikit bahas nih ya. Kita mulai dari sini nih. Nah, di konsol kali ini tuh kita lihat sendiri ada yang namanya LED di bagian sampingnya tuh. Jadi kalau kita main dalam kondisi gelap tuh, lampu mati, keren deh nyala-nyala gitu. Nah, desainnya juga tuh di sini beda banget ya dari yang keluaran sebelumnya. Di sini tuh dia kayak lebih futuristik sih. Terus juga perpaduan warna hitam putihnya itu menurut gue sih sangat elegan sih ya. Beda kan kalau yang dari keluaran sebelumnya itu kayak PS4, PS3 itu kan warna tuh monoton dia. Misalnya ada warna hitam ya hitam semua, nggak ada putih-putihnya. Atau warna putih ya putih-putih semua. Kali ini tapi di PS5 ini Sony coba bikin gebrakan nih kayaknya nih, digabungin antara warna putih dan warna hitam. Keren sih, gue suka. Ditambah juga ada warna LED-nya tuh kan, biru-biru gitu kan. Keren parah.
Terus juga di sini, ini detail-detailnya sih serem sih, parah. Logonya oke. Nah, di sini tuh Sony PlayStation 5 nih ada 2 tombol nih. Nah, kalau menurut gue nih ya, menurut gambaran pendapat gue nih, 2 tombol ini, yang satu tombol buat power, tombol power, satu lagi tombol buat ejector DVD-nya. Ini khusus yang DVD versi ya, optical version. Keren tuh, keren detail parah, futuristik banget, parah beda. Nah, di sini juga ada 2 port USB nih. Yang pertama itu port USB biasa, yang satu lagi port USB Type C. Kelihatannya sih begitu sih. Keren parah. Gue suka banget warnanya, parah. PlayStation 5 ini keren parah. Juga nah, di sini nih kelihatan, di sini ada airflow atau tempat buat ngeluarin hawa-hawa panas tuh. Kan kalau kita main game kelamaan tuh, main PlayStation khususnya, itu pasti konsol kita tuh panas. Nah, di sebelumnya, di keluaran sebelumnya juga udah ada airflow, cuman menurut gue ini kayak lebih gede deh dari yang PS4, PS3 sebelumnya. Ini PS5 ini tempat buat pembuangan udara tuh lebih gede, mungkin supaya konsol kita tuh nggak cepat panas, jadi kita main bisa performa bisa top. Job Sony, parah, gue suka banget, ada warna biru-biru gitu, keren. Nah, ini dia nih. Jadi PlayStation 5 ini mengeluarkan 2 versi. Yang pertama tuh ada versi optikal. Versi optikal itu versi yang biasalah, yang kita sering ada sebelumnya. Jadi dia tuh menggunakan kaset seperti biasa. Nah, yang kedua ini ada digital edition atau digital version. Jadi cara untuk main gamenya itu dia menggunakan sistem online. Jadi kita beli gamenya itu juga di PlayStation Store. Nah, itu online, kita membutuhkan koneksi internet. Nah, kelebihannya apa sih dari 2 version ini dan perbedaannya itu? Nah, kalau kita mulai dari digital edition deh. Nah, digital edition ini kan dia kan menggunakan internet ya, jadi kita nggak perlu kaset. Mungkin juga tuh budgetnya bakal lebih murah, karena satu, optikal udah nggak ada yang pasti kan. Yang kedua itu kita tuh nggak ada juga buat tempat DVD-nya tuh. Berarti kan tuh kan udah mangkas budget tuh kan. Kemungkinan tuh lebih murah yang digital edition ini. Dan juga kelebihan yang kedua itu yaitu kita nggak perlu kaset nih, kita nggak perlu repot-repot nyimpen kaset buat mainin gamenya. Karena kan seperti yang sebelumnya itu kan kaset dari PlayStation ini kan mahal-mahal banget kan. Itu kan mahal lah ya buat kita lah ya, buat satu game itu mahal. Jadi kalau misalnya kita nyimpennya nggak bener juga kan kaset itu bisa rusak dan kita rugi. Nah, itu tuh kelebihannya. Itu kalau digital kan nggak perlu, jadi kita cukup beli dan kita nggak perlu nyimpen, nggak perlu pusing-pusing nyimpen. Nah, yang satunya lagi yang optikal itu sama tuh kayak yang sebelumnya, dia tuh menggunakan DVD. Kelebihannya apa? Yaitu kelebihannya yang pasti buat para yang user PlayStation yang suka koleksi CD nih, ini pas banget sih, udah paling bener deh pokoknya deh kalau buat yang kolektor. Dan juga nah, kelebihan yang kedua itu yaitu kalau misalnya kita udah beli CD nih, kita udah beli kasetnya, terus kita udah mulai bosan nih sama game yang kita punya tuh, kita bisa kita jual lagi, atau juga kita tukar tambah sama game baru yang kita pengenin tuh, yang keluaran terbaru. Itu kelebihan dari yang optical version. Nah, kalau menurut gue sendiri sih ya, antara 2 versi ini yang paling pas buat, yang mungkin yang paling laku di Indonesia, kemungkinan sih yang optical version ya. Karena kan di Indonesia sendiri juga koneksi itu kadang suka nggak stabil kan, khususnya tuh buat pengguna ya udahlah kayak apa tuh kan yang kita tahu kan.
koneksi tuh sering banget nggak stabil. Jadi kalau misalnya kita main digital yang notabene pakai internet, bisa jadi ada kendala-kendala. Sedangkan kalau kita pakai yang optikal kan kita tinggal pakai kaset kayak sebelum-sebelumnya aja. Itu menurut gue sih yang paling laku tuh kemungkinan sih yang optikal. Dan kalau soal harga sih kayaknya yang bakal lebih murah ya digital version ini, karena dia nggak ada optikal dan nggak ada tempat buat naruh DVD-nya itu. Keren sih dua-dua ini sih, gebrakan sih dari fans ngeluarin dua versi ini. Nah ini juga sticknya itu ya hampir mirip lah ya sama yang PS4 11-12, cuman emang warnanya sih yang bikin lebih beda sih. Warnanya hitam putih keren hitam putih, gue suka banget warnanya. Ini juga lebih tebal kayaknya, lebih besar lah, lebih besar, lebih ergodinamis ya dari yang sebelumnya. Nah di situ kita masuk ke spesifikasi dari si PS5 ini. Kita coba bandingin antara spesifikasi PS5 sama PS4. Langsung aja tuh yang pertama dari CPU yang digunain sama PS5 ini yaitu 8 prosesor AMD Zen 2 dengan kecepatan 3,5 GHz. Ini tuh sangat cepet sih buat dari yang sebelum-sebelumnya, cepet banget sih ini. Tingkat kenaikannya itu sangat signifikan. Nah, sedangkan yang PS4 itu menggunakan AMD Jaguar dengan kecepatan 1,6 GHz. Jauh banget kan dari yang 1,6 GHz naik ke 3,5 GHz. Itu sangat signifikan sih. Buat kita main itu pasti beda banget feel-nya. Yang kedua kita masuk ke RAM yang digunain PS5 ini 2 kali lipat dari RAM PS4. Jadi PS5 ini menggunakan 16 GB RAM, sedangkan PS4 hanya menggunakan 8 GB. Nah ini RAM ini sangat berfungsi banget sih, ini kan buat multitasking kita nanti ketika kita main game itu. Jadi kita bisa lebih smooth lah multitaskingnya itu, nggak nge-lag. Jauh beda 2 kali lipat ya, ini kacau. Yang lebih menarik juga nih, ada juga nih. Jadi PS5 ini untuk segi memori, untuk segi penyimpanan dia udah nggak pakai hard disk lagi, dia menggunakan SSD ya. SSD ini udah tahu kan SSD harga berapa tuh SSD. Sedang SSD sebesar kapasitasnya itu 825 GB. Wah itu udah kayak udah paling gede dari SSD ya. Iya betul. Nah sedangkan kalau PS4 itu masih menggunakan hard disk dengan kapasitas 500 GB. Nah SSD sendiri ini bakal ngebantu juga nih buat proses bootingnya, buat proses booting dari si konsolnya ini sendiri, dari kita main game itu. Loadingnya ibarat loadingnya. Bahkan ada yang sempat bilang itu PS5 ini untuk menjalankan gamenya itu hanya membutuhkan sekitar 2-3 detik saja. Gila, itu cepet banget sih, parah. Nah spesifikasi lebih lanjutnya itu PS5 ini juga menggunakan optik ya, dia sudah support 4K Ultra HD Blu-ray, sedangkan PS4 belum. Itu sih kelebihan dari PS5. Menurut gua PS5 sendiri dari segi model nih, kita coba simpulin dari segi desain itu yang pasti beda banget dari sebelumnya, karena PS5 ini juga udah mengubah desainnya itu jadi kayak lebih futuristik dari yang sebelumnya. Terus dari segi desain ya, terus juga dari segi warna ini gebrakan sih. Kan biasa tuh kita kalau beli PS, misalnya PS4 kita beli warna hitam ya udah hitam semua tuh sampai stick-sticknya hitam kan. Nah kalau PS5 ini ada sedikit berbeda nih, jadi warnanya itu dikombinasi hitam dan putih, perpaduannya itu pas banget sih menurut gue, elegan parah cakep. Dan juga untuk dari sisi desain ya, PS5 tuh ada LED-nya. Nah LED ini berfungsi, jadi kalau kita lagi gelap tuh main, konsol kita nyala gitu, keren deh parah. Buat lu yang gamers pasti lu suka sih, demen sih warna biru gitu, keren banget.
Nah, kalau dari segi spesifikasi dari PS5 ini keren sih, keren parah. Ini udah jauh banget peningkatannya dari PS4 yang ini generasi sebelumnya PS4 tuh. Ini PS5 udah jauh banget bedanya. Dari CPU aja udah beda kecepatannya, yang PS5 itu udah 3,5 GHz sedangkan yang PS4 masih 1,6 GHz. Jauh banget tuh kan perbedaannya. Kalau dari sisi RAM-nya juga cukup jauh lah, yang 2 kali lipat. Yang PS4 hanya 8 GB, PS5 16 GB. Wah, jauh juga sih. Nah, yang menarik juga tadi tuh penyimpanannya, sektor penyimpanan itu PS5 menggunakan SSD. Sedangkan PS4 menggunakan hard disk. Nah, itu SSD itu udah paling top deh dengan kapasitas 825 GB. Itu booting segala macem tuh, loading cepat pasti gara-gara SSD ini, menggunakan SSD. Dan yang terakhir tadi, kalau PS5 tuh udah support 4K Ultra HD Blu-ray. Nah, PS4 belum. Itu kesimpulan perbandingan antara PS5 dan PS4. Dan menurut pendapat gua nih, kan PS5 ini belum mengeluarkan yang namanya harga resminya belum keluar ya, harga resmi belum keluar. Menurut pendapat gua nih, PS5 tuh kayak sengaja narik ulur buat ngeluarin harganya karena dia pengen tuh supaya Xbox kan lagi mau ngeluarin keluaran terbarunya tuh. Nah, Xbox keluaran terbaru dia ngeluarin harga, nah baru PS5 ngeluarin harga yang agar tuh harganya itu nggak terlalu ketinggian, jadi ngimbangin antara harga baru dari Xbox itu sendiri. Nah, jadi PS5 ini kayak cukup hati-hati nih ya buat ngeluarin harga. Dia nggak mau terlalu tinggi dan nggak mau terlalu murah, jadi dia pengen harga itu bersaing sama pesaingnya itu dari Xbox itu sendiri. Nah, itu aja sih kayak untuk bukan reaction sih, kita ngebahas trailer ini baru hardware doang aja udah seru banget ngebahas ini kita kayak bakal ada part selanjutnya deh ya mengenai PS5 ini baru trailer hardware doang. Nah, ditunggu aja nih buat part 2 part 3 nya, kita bakal bahas lagi tentang PS5 ini. Sekian aja nih bahasan hari ini soal PS5 yang lagi heboh dan lagi trending kan. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian. Gue Rizky Ramadansyah.